Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wong Bejo. Kali ini kita akan belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang merupakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dan apa bedanya? Yuk simak pembahasan video kali ini. Oke, yang pertama perbandingan senilai. Di sini ada sebuah soal yang sudah saya siapkan. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerjaan ditambah menjadi 8 orang. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Oke, untuk menyelesaikan soal semacam ini, anggap kalian belum tahu ya ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Intinya kalau perbandingan senilai itu adalah kalau di sini ada dua unsur ya. Kalau diperhatikan ini ada pekerja dan gaji ya. Ini kan ada pekerja yang dimainkan di sini kan ada pekerja sama gaji yaitu berupa uang. Oke, kita tulis semacam ini dulu untuk ilustrasi sebagai untuk membantu kalian memahaminya. Jadi ditulis bekerja. Nah, kemudian di sini gaji. Nah, kita perhatikan hubungannya antara pekerja dengan gaji ini. Coba digunakan logika kalian. Kalau pekerjanya 6, gajinya Rp300.000. Kemudian pekerjanya ditambah menjadi 8, itu artinya kan bertambah banyak. Kira-kira gajinya itu semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, secara logika kalau pekerjaannya semakin banyak, otomatis kan semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan untuk membayarnya. Jadi sebagai ilustrasinya, kalau ini naik maka yang gajinya ikut naik. Nah, kalau sama-sama naik semacam ini, maka ini adalah soal tipe perbandingan senilai. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah ditulis semua informasi yang ada di soal. Di sini awalnya pekerjanya 6, kemudian gajinya 300.000. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan bagaimana kalau 8? Nah, itu gajinya berapa? Kita berikan simbol misalkan N. Nah, caranya adalah saya menggunakan cara yang cukup simpel ya. Caranya gini. Oke, caranya langkah pertama, coba perhatikan susunan formasi yang ada di sini ya. Kalian fokus di sini formasinya. Nah, di sini ini kan ada angka 8, 6, 300 sama N ya. Jadi ini kalian beri garis bantu seperti ini. Nah, ini artinya dibagi, kemudian yang ini adalah dikali. Jadi berikutnya kita tulis semacam ini. N sama dengan ini kan tadi dibagi, berarti bacanya dari bawah ya. Oh ya, saya berikan anak panah semacam ini ya. Alurnya itu begini. Nah, alurnya seperti ini. Oke, sangat mudah kan ya. Hanya mengikuti alur dari 8, karena ini kan N lurusnya 8. Nah, berarti kita baca dari angka 8-nya 8. Nah, ini kan hubungannya dibagi 6. Nah, ini kan hubungannya dikali 300.000. Maka ini tinggal kita bagi saja. 300 dibagi 6 atau 30 dibagi 6 berapa? Itu jawabannya 5. Kemudian 5 kali 8 itu kan 40. Berarti ada ditambahkan 04, berarti 400.000. Bagaimana? Gampang kan ya? Oke. Jadi semacam ini. Oke, berikutnya tentang apel
dengan di sini soalnya cukup sederhana sekali ya. Jika apel 5 harganya 20.000, maka harga apel 8 kilo bagaimana? Seperti tadi caranya, silakan ditulis begini, apel, kemudian ini harga. Nah, kemudian kita tulis saja apa adanya. Kalau apelnya 5, kemudian harganya 20.000. Nah, setelah itu yang ditanyakan kan bagaimana kalau apelnya 8, ini sama dengan berapa. Nah, seperti tadi, ini kita berikan tanda bantu, ini seperti ini seperti ini. Gampang diingat kan ya? Cuma tanda strip sama kali di sini. Nah, alurnya adalah dimulai dari N. Nah, N-nya kan lulusnya 8, naik kemudian ke samping. Oke, kita tulis N sama dengan, nah ini kan hubungannya dibagi, berarti 8 dibagi 5 dikali, nah ini kan dikali 20.000. Nah, sehingga ketika ini kita bagi 5 dengan 20.000 nya, 20.000 bagi 5 itu kan 1, ini dibagi 4, sehingga tinggal 8 kali 4 itu adalah 32, ditambahkan 0 nya ada 1, 2, 3. Nah, ketemu hasilnya 32.000. Bagaimana gampangnya ya? Jadi semacam ini untuk perbandingan senilai. Berikutnya kita masuk ke materi perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini kebalikan dari senilai. Caranya gampang saja. Kita perhatikan di soalnya ya. Anggap ini soalnya belum tahu ya, apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita baca, suatu rumah dikerjakan 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Kemudian kalau dikerjakan 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Kita pakai logika dulu. Kalau 8 pekerja itu bisa selesai 15 hari, apakah dengan 10 pekerja itu hari yang dikerjakan semakin lama atau semakin cepat? Nah, tentunya kan semakin cepat. Nah, kalau kita tulis itu kan semacam ini. Nah, jadi ini ada pekerja, kemudian ada hari yang dibutuhkan. Kalau di sini pekerjanya ditambah, jadi ini pekerjanya ditambah. Kalau harinya justru ketika ditambah itu semakin menurun, maka ini adalah ciri soal perbandingan berbalik nilai. Jadi ini naik, ini malah turun, atau dibalik ya. Kalau ininya dikurangi, pekerjanya dikurangi, maka jumlah harinya yang dibutuhkan itu kan justru semakin bertambah atau semakin lama. Jadi kebalikan, jadi ini naik, ini malah turun. Kalau ininya dikurangi, maka ini semakin bertambah. Jadi berkebalikan gitu. Nah, inilah contoh soal atau ciri dari soal yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian pakai logika saja untuk awalnya ya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, mari kita tulis untuk pekerja. Di sini kan ada 8 awalnya. Kemudian di sini membutuhkan waktu 15. Nah, setelah itu yang ditanyakan kalau 10 bagaimana? Ketemu berapa? Oke, nah kalau tadi diberikan tanda penghubung semacam ini ya. Kalau tadi ya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu arah panahnya itu hanya berbeda di sini. Kalau tadi kan dari sini, oke, ke sini. Nah, sekarang dibalik karena perbandingan berbalik nilai ya, arahnya ke sini. Oke. Nanti saya di akhir penjelasan ini saya tunjukkan ya perbedaannya biar kalian lebih clear. Kita ikuti saja ini. Berarti kan N-nya sama dengan 15 dikali 8 dibagi 10. Oke. Nah, 15 kali 8
itu sama dengan 120, atau ini dibagi dulu ya, bisa ini dibagi 5, 15 bagi 5 itu 3, kemudian 10 bagi 5 itu 2. Nah ini bisa dibagi dengan angka 2, ini bagi 2 itu 1, bagi 2 4, sehingga 3 kali 4 12. Nah ini jawabannya. Oke, saya flashback ya. Kalau tadi perbandingan senilai, arah panahnya perhatikan, startnya kan dari sini ke sini, kemudian ke arah samping. Oke. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, hanya beda starting pointnya. Starting pointnya adalah dari sini, ini ya, startingnya dari sini, menuju ke sana, kemudian ke sini. Gampang diingatkannya, gampang diingatnya kan. Hanya beda di arah starting pointnya. Nanti di akhir video saya berikan summary-nya untuk sebagai bahan pengingat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini kita langsung ya, tanpa menjelaskan soalnya. Di sini ada 4 mesin, kemudian di sini ada hari. Nah mesinnya 4 butuh waktu 10 hari. Kalau 8 berapa? Nah seperti tadi arahnya, oh ya ini garis bantunya kan seperti ini. Oke, kemudian kita tarik garis ke samping, kemudian ke bawah. Nah ke samping ini artinya dikali, berarti N sama dengan 4 kali 10 dibagi 8. Nah ini sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. Oke, semakin gampang kan ya untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, soal berikutnya terakhir. Langsung saja ya, ini ada 15 hari oleh pekerja. Oh ini sepertinya kebalikan dari tadi. Oke, nggak masalah, kita tetap kerjakan. Ini 15, ini 8, kemudian ini 12, ini N sama. Langsung kita sikat, ini kali, ini bagi, arahnya menyamping sana sini. Nah berarti N nya sama dengan 8 dikali 15 dibagi 12. Oke, biar angkanya tidak besar, kita bagi dulu. 8 dibagi 4 itu 2, 12 bagi 4 3, 15 dengan 3, ini 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5, sehingga ini dikalikan 10. Oke, seperti ini untuk penyelesaian soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebagai kesimpulan, supaya kalian mudah mengingatnya ya, kalau perbandingan saya tulis seperti ini, yang sebelah sini adalah senilai, ini berbalik nilai. Oke, kalau saya misalkan ada sebuah unsur ya, misalkan ini A dan B, jadi starting pointnya itu kalau saya buat rute, misalkan ini yang ditanyakan, maka penyelesaian untuk senilai itu adalah rutenya semacam ini. Nah dengan ketentuan ini dibagi, ini dikali ya. Saya buat warna beda. Ini dibagi, ini dikali. Nah sebaliknya untuk berbalik nilai, misalkan ini ada kejadian A dan B, kemudian ini yang diketahui, ini yang ditanya. Nah perbedaannya hanya pada arahnya. Kalau senilai dia arahnya dari sini kan, startnya. Kalau berbalik nilai, startnya dari sini ke sini, baru ke sini.
Gampang kan ya mengingatnya? Perbedaannya hanya di arah operasinya. Kalau senilai dari bawah sini, kalau berbalik nilai dari sini. Oke, demikian pembahasan soal atau materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga dengan cara ini kalian lebih mudah memahaminya dan bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di ujian. Saya akhiri sekian, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.